Mustat yang kita kenal hari ini adalah tanah kebebasan, sebuah negeri tanpa raja dan tanpa belenggu. Namun jauh sebelum Barbados menginspeksi Arkon Anemo, Mustat pernah berada di bawah kekuasaan seorang dewa lain. Namanya adalah Dekarabian, sang dewa badai atau yang kita kenal sebagai Lord of the Tower. Lebih dari 2600 tahun yang lalu, Dekarabian membangun sebuah kerajaan besar di puncak gunung Blackcrown. Ia mendirikan kotanya dengan dinding badai yang tak tertembus, menciptakan benteng angin yang seolah-olah abadi. Bagi Dekarabian, badai itu adalah berkat, sebab perlindungan dari hawa dingin mematikan yang dibawa oleh musuhnya, yaitu Boreas, sang raja serigala utara. Namun bagi rakyatnya, badai itu bukanlah sebuah perlindungan, melainkan sebuah penjara yang mengikat mereka. Mereka hidup terkurung, tak pernah melihat dunia luar, bahkan Dekarabian mengatur setiap aspek kehidupan warganya. Ia menentukan tempat tinggal mereka, bahkan melarang nada dan musik tertentu yang dianggapnya berbahaya. Dekarabian bukanlah penguasa yang jahat secara sengaja. Ia benar-benar percaya bahwa rakyatnya mencintai dirinya sebagaimana ia mencintai mereka. Bahkan ketika ia mengambil seorang kekasih manusia bernama Amos, ia gagal memahami arti cinta dari sudut pandang manusia. Bagi dirinya, sujud rakyat di tengah badai adalah tanda suatu penghormatan. Padahal itu hanya sebuah upaya mereka bertahan dari angin yang ia ciptakan. Kekeliruan ini pada akhirnya menyalakan api pemberontakan. Rakyat yang mendapatkan kebebasan mulai menyatukan tekad mereka. Mereka memilih Windbloom, bunga angin sebagai simbol perjuangan. Dalam kesunyian, rencana pemberontakan mulai terbentuk. Tokoh-tokoh besar hadir dalam momen ini. Ada Nemospat, sang penyair yang kisahnya menjadi legenda. Ada Amos, mantan kekasih di Karabian yang memilih berdiri melawan dewa yang dulu ia cintai. Ada pula Red Haired Warrior, serta Klan Gunhilder yang tak lebih dulu meninggalkan kota badai itu. Dan tentu saja hadir pula roh angin tanpa nama yang tak dikenal sebagai Barbatos. Sementara itu, musuh lama Dekarabian, Boreas memilih jalan lain. Ia menyadari bahwa manusia tak akan bisa hidup selama tanah Mustat dibekukan oleh esnya. Karena itu, Boreas memilih mengakhiri hidupnya sendiri, melepaskan kekuatannya agar tanah Mustat bisa kembali bernafas. Dengan berakhirnya era Boreas, pemberontakan terhadap Dekarabian pun dimulai. Pertempuran besar menghujam menara badai. Pada akhirnya, rakyat Mustat berhasil menumbangkan dewa mereka sendiri. Kematian Dekarabian meruntuhkan penghalang badai yang melingkupi kota. Untuk pertama kalinya, rakyat melihat langit biru dan dunia luar yang selama ini dirindukan. Namun kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Amos gugur, begitu pula sang Nemospat. Tapi dari pengorbanan itu lahirlah babak baru. Roh angin yang selama ini bersama mereka naik menjadi Arkon, mengambil rupa Nemospat agar suaranya tetap hidup. Dialah Barbatos, Arkon Anemo dari The Seven, dewa kebebasan yang memimpin Mustat saat itu. Setelah kebangkitan Barbatos, Mustat perlahan berubah. Salju disapu angin, tanah dibentuk kembali, dan sebuah kota baru lahir di tepi Citerlik. Sementara itu, kota lama ditinggalkan, hanya menyisakan reruntuhan menara badai. Namun sejak Dekarabian ditalannya begitu saja. Ratusan tahun kemudian, teknologi Khenria menciptakan filter yang sempat bersemayam di menara itu. Bahkan 500 tahun lalu, naga bernama Devalin menjadikannya sarang setelah diracuni oleh darah Durin. Sejak saat itu, dunia mengenalnya sebagai Storm Terror Lair. Sejarah Dekarabian mengingatkan kita bahwa kekuasaannya lahir dari rasa melindungi tanpa memahami kebutuhan manusia, pada akhirnya hanya akan melahirkan tirani. Dari runtuhnya Dewa Badai, lahirlah dewa baru yang membawa kebebasan, dan wajah Mustat pun selamanya berubah.